Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel kita. Kamar berapa, Mi? 07. 17. Oh, 17. Salah. Oke, Mam. Hari ini kita membahas apa ini? Mumpung ada Kita kedatangan ah, guru, kakak, Adek. bersama Mangge Adi Lawido. Adi Lawido. Oke. Tapi kayaknya alangkah lebih baiknya ini, Mam. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Mungkin sedikit ada intro dulu, kenalan. Ya. Siapa? Mangge Adi di sini. Ya, jadi mungkin teman-teman kamar 17 Mi ya, bukan Ya. 07 Bukan Mi, 07, tapi oh, 17. Mungkin lebih mau kenal Mangge Adi. Nanti kita jelaskan masalah story awal untuk bermusik Mangge Adi seperti apa awal mulanya. Kayaknya serius ini. Oke. Jadi Mangge Adi ini salah satu drummer presiden reggae Indonesia, Dari Toniki Rastafara. Jadi siapa yang tidak kenal Mas Toniki Rastafara? Jadi Mangge Adi ini salah satu anak daerah Kota Palu yang terbilang berhasil ya di berhasil ibu kota. nih, sangat berhasil. Di ibu kota. Itu tidak gampang loh Mi, jadi drummer seorang Mas Toniki Rastafara itu kan Susah. band besar sekali, maksudnya presiden reggae. Mungkin kita akan berbicara tentang bagaimana awal mula Mangge Adi bermusik sampai bisa ke Mas Toniki Rastafara. Mungkin teman-teman mau dengarkan kali ya Mangge Adi. Oke. Ya, awal saya ke Jakarta itu tahun 2000 memang. Awal ke Jakarta itu tahun 2000 bulan Juni kalau tidak salah. Bulan Juni. Tahun 2000. Terus sekitar satu bulan lah, sekitar 1 bulan di Jakarta. Terus baru kenal Mas Tony waktu itu. Mas Tony masih main reguler di kafe. Kalau sekarang kan sudah tidak, karena waktu itu dia masih main reguler di kafe. Itu masih formasi keberapa itu ya, tidak pertama juga, sudah formasi yang keberapa ya. Kenal Mas Tony, terus setelah itu pas waktu itu drummernya lagi Aba Ferry. Ferry Hako. Ya. Yang stick itu Mangge yang dikasihkan saya Mangge ya. Iya, yang kasih stick kau itu. Makasih Aba. Itu dia lagi drummernya Mas Tony waktu itu lagi Aba. Saya panggil dia Aba. Terus kenal sama dia, terus yang ajar pertama materi drum ya, materi drum itu dari dia pertamanya, sticking yang single stroke. Oh, itu awalnya diajarkan sticking dulu Mangge ya? Iya, sticking. Dari awal lah, dari pertama pegang stick yang betul, terus sticking. Dari cara pegang sticknya. Terus singkat cerita, waktu itu mulailah bantu-bantu Aba kan, masih pasang-pasangkan drumnya dulu kalau main di Mas Tony. Sambil belajar. Terus singkat cerita dari situ, Berarti setelah Mas Tony setelah Aba Ferry, setelah Aba Ferry itu dulu sempat sekolah di Rintop, ambil baca tapi tidak lulus juga sih. Ambil baca. Waktu itu yang ajar baca itu Hendy Gigi yang sekarang. Yang ajar baca dulu dia itu di Rintop, sekolah musik dulu. Tapi tidak lulus juga karena biaya. Karena terpentok dengan biaya yang ini di situ. Yang mungkin ya, masih ini kan, maksudnya di situ belum main kan, masih ngamen-ngamen lah di Jakarta. Belum main di kafe, terus belum main. Ya namanya baru datang lah. Masih perjuangan. itu tahun 2000. Tahun 2000. Berarti setelah Aba Ferry, singkat ceritanya lanjut ke siapa kira-kira? Terus waktu itu
banyak sih waktu itu. Tidak lama 7 bulan dari situ itu kenal. Bulan ke-6 di Jakarta itu kenal sama Tommy anaknya Om Irang Maulana, Tommy. Nah, sempat bentuk band juga sama dia, anaknya Irang Maulana. Irang Maulana itu kalau yang belum tahu dia salah satu legendaris lah musisi jazz di Indonesia. Mungkin teman-teman Kamar 17 pengen tahu siapa. Sekarang sudah almarhum beliau. Nah, pas waktu itu 1 bulan main sama Tommy, kenal lah sama Om Rudi Subekti itu drummernya Om Irang dia waktu itu. Drummernya Om Irang waktu itu, mereka itu regulernya itu setiap Jumat apa nama acaranya, Friday Jazz Night itu, Irang Maulana itu di Pasar Festival Jakarta. Nah, pas gara-gara main sama Tommy bisa kenal sama Om Irang, bisa kenal sama siapa, sama Om Rudi Subekti. Terus Om Rudi juga sempat ajar juga sticking. Om Rudi juga sempat ajar, sampai waktu itu Om Rudi tidak bisa masuk. Saya sempat gantikan dia di Om Irang Maulana, sambil sama Tommy juga. Sempat gantikan beberapa kali reguler. Waktu itu Om Rudi sakit, tidak bisa main, sempat saya yang gantikan beberapa kali reguler lah. Terus singkat cerita dari situ akhirnya sambil masih bantu Abah juga kan, pasang-pasangkan drumnya gitu. Berarti Sambil belajar sama dia juga. Manggi Adi sempat jadi salah satu krunya Abah Ferry. Iya. Awalnya kru sama dia, habis. sambil belajar. Sambil belajar juga ilmu sama dia. Gila, otomatis aja. Datang dari mana tuh? Datangin dari mana ya? Terus dulu sempat bikin band, ada band itu, kita orang Palu semua playernya ya, cuman vokalisnya banyak campur-campur sama orang Jakarta juga. Itu band dulu namanya Topomore. Terus main sama Topomore itu long trip, sampai main di kapal pesiar dulu. Nah, setelah main sama Topomore itu waktu itu karena anak sudah mulai besar toh, jadi resign lah dari Topomore, karena Topomore masih ini kan, masih long trip. Saya kayaknya sudah resign dari long trip itu karena anak sudah mulai besar, sudah mulai tidak kuat lah tinggal anak. Setelah dari Topomore itu langsung sempat main band long trip dulu, ada sama bandnya teman, main long trip juga, Top 40 lah bandnya. Terus singkat cerita balik dari long trip itu 1 bulan sama teman itu, pulang ke Jakarta 2004. Itu pas waktu itu Mas Tony, ternyata Abah sudah tidak main. Abah sudah cabut tadi. Abah sudah tidak main. Abah sudah tidak main. Waktu itu yang lagi main Agung Gimbal, drummernya Ahmad Dhani sekarang. Iya. Itu. Agung sempat isi Mas Tony ya. Itu berapa lumayan tahunan juga dia sama Mas Tony jalan. Singkat cerita, setelah Agung cabut waktu itu, saya alhamdulillah sampai sekarang. Itu dari tahun berapa Manggi kira? Iya, dari tahun berapa? Berapa itu sama Mas Tony menetapnya itu ya? Sekitar, kalau tidak salah sekitar 2004-an begitulah. 2004 sampai sekarang 2021. Mungkin bisa diceritakan Manggi bagaimana story-nya dari perjalanan 2004. Prosesnya. Proses itu pastilah. Dulu pertama main reggae pasti kagok dulu lah. Maksudnya karena karena belum terbiasa sama ritmenya yang itu kan, sama ritmenya reggae itu yang baru itu saya mainkan. Pernah ikut sekolah reggae? Tidak Manggi. Memang reggae tidak punya sekolah untuk di. Setahu saya itu di sekolah musik itu dia belum ada. Reggae. Karena dia awalnya itu kan dia itu
musik daerah sebenarnya kan, musik daerah dia. Dia itu bisa dibilang termasuk salah satu musik daerah dia. Awal reggae itu kan ska dulu. Awalnya ska dulu Mang ya. Ska dulu itu kalau tidak salah reggae itu muncul sekitar di tahun 60 sekian lah. Jadi reggae pas ska dulu, rocksteady baru reggae. Nah, prosesnya itu lumayan juga waktu itu. Lumayan panjang. Jadi kalau sama Abah dulu kan Abah itu betul-betul cuman ajarkan secara materi drum saja kan. Kalau masalah reggae sendiri itu tidak. Abah betul-betul Abah itu cuman secara materi drum. Jadi kalau mau dibilang saya belajar reggae drumming itu sama siapa? Mungkin tidak percaya, justru sama Mas Tony sendiri. Oh. Berarti Mas Tony sendiri. paham. Karena dia reggae ini susah kan kalau mau diajar secara materi drum itu dia bisa dibilang tidak ada ininya apa sekolahnya. secara bukunya itu dia secara buku yang terus konsep sekolah itu dia tidak ada. Jadi betul-betul dia itu Mas Tony itu betul-betul diajarkan saya cuma secara filosofis, betul-betul filosofis. Filosofi reggae. Filosofi reggae drumming. Karena memang kita belum terbiasa sama ritmenya yang saling silang itu kan. Kalau lagu-lagu, makanya orang kebanyakan kagok main reggae itu karena kalau kita kan selama ini terbiasa sama ritme yang pakem bareng begitu kan, dung tak jadi bareng terus. Sementara reggae itu sendiri dia begini saling silang dia. Jadi cekek duk, jadi gitar dulu cekek duk baru kick. Jadi kalau mau dibilang itu dia itu ritmenya itu kayak saling silang begitu. Itu yang bikin kaku, bikin kagok gitu. Hitungannya kira-kira berapa itu kira-kira? Reggae itu hitungannya masih Untuk di metronom 4/4, cuman secara ini kalau mau dijelaskan dia hitungannya 4/4 tapi satunya tidak dimainkan. Jadi dan misalnya kan tuh, wah, berdung dak cekek dak. Jadi dia itu jatuhnya itu di 2/4. Oh iya. Satunya tidak dimainkan. Keren. Ya, begitulah filosofinya kurang lebih. Berarti memang tidak ada dibukukan soal musik reggae ini. Belum Mang, pernah ya? dapat sih, tidak tahu kalau siapa tahu sekarang sudah ada, cuma kita yang belum update. Kalau saya pribadi saya belum pernah dapat secara materi, apalagi sekolah. Mas Tony sendiri yang ngajarkan. Oh ya, sedikit pertanyaan ini Manggi Adi. Sebelum Manggi Adi terjun ke drama reggae, sebelumnya apa aliran? Ya pastilah namanya kita dari Palu sini kan basic kebanyakan rock pasti. Metal. Oh iya. Dulu berangkatnya dari pertama tahu itu rock. Malah dulu dulu drummer yang pertama saya kenal itu dulu Neil Peart namanya. Itu kalau mungkin tahu, dia itu drummernya Rush. Itu drummer yang pertama saya tahu, itu didoktrin sama bapakku dulu. Itu Neil Peart itu dia memang drummer rock dia. Drummer rock. Belum kira-kira tahu. Legend juga itu sudah sekarang jauh sudah, sekali. Kita tidak dapat kayaknya itu. Jauh sekali itu. Sudah almarhum juga sebenarnya. Baru meninggal tahun lalu dia. Neil Peart itu. Berarti memang berangkat dari otodidak, Mang. Otodidak. Awalnya awalnya lihat-lihat